بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nah, jemaah sekalian, azakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin kita setiap hari Senin, kajian tafsir dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita memasuki surat Al-Waqiah ayat 60. Ya, baik. Sebagaimana biasa, ana bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aytum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون
تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Fadhal baca artinya. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur. Maka jadilah kamu heran tercengang, sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang maha besar. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar seandainya kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya bertanya, dia menanyakan kepada kita, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam, yakni kamu mencangkul tanah, membajaknya, lalu kamu menaburkan benih padanya. A'antum tazra'unahu? Kamukah yang menumbuhkannya? Maksudnya di sini adalah, apakah kalian telah menumbuhkannya dari dalam atau dasar bumi? Am nahnu zari'un? Atau kamikah yang menumbuhkannya? Maksudnya di sini adalah, apakah kalian telah menumbuhkannya dari dalam? Maknanya adalah, ataukah kami yang telah menetapkan dan menumbuhkannya dari dalam bumi itu? Ya, ini pertanyaan dari Allah tentang para petani atau orang-orang yang sombong dengan tanaman yang mereka tanam. Mereka tahu bahwa semua itu adalah ditumbuhkan oleh Allah, tapi justru mereka meminta kepada selain Allah. Terjadi nggak pada para petani? Kalau setiap kali memanen, apa yang dilakukan oleh mereka? Sedekah laut. Ada nggak? Apalagi menaburkan, memberi sesajian di atas pematang sawah. Terjadi nggak di sini? Sebelum panen, sama juga. Di mana-mana terjadi. Jadi Allah bertanya begini, memang kenyataannya demikian. Allah yang menumbuhkan, yang lain yang disembah.
Makanya Allah bertanya, apakah kalian yang menumbuhkannya? Tidak ada yang bisa menumbuhkan kecuali Allah. Atau minimal para petani itu dia tidak berbuat syirik. Namun karena sibuk mengurus tanamannya, dia tidak beribadah kepada Allah. Setidaknya mereka menunda sholat. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, "Lau nasya", kalau kami kehendaki, "laja'alnahu hutama", kami benar-benar akan menjadikan dia kering dan hancur. Maksudnya kami yang telah menciptakannya dengan kelembutan dan rahmat dari kami, dan kami pun kekalkan ia bagi kalian. Andaikan kami menghendaki, niscaya kami menjadikan tanamanmu itu kering sebelum sempurna dan dipanen. Kalau Allah mau, Allah hancurkan. Allah hancurkan. Fadhaltum tafakkahun, maka jadilah kamu heran tercengang. Kemudian Allah menafsirkan hal tersebut melalui firman-Nya. Artinya bagaimana cara mereka heran itu? Apa yang mereka ucapkan? Kata mereka sambil terheran-heran, "Inna lamughramun bal nahnu mahrumun." Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maknanya seandainya kami menjadikannya kering kerontang, maka kalian pasti menjadi heran tercengang dan akan sembarangan berucap. Ya kan? Apa aja diucapkannya. Aduhai, 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 kan begitu. Alangkah ruginya aku. Hancur tanamanku. Jangan kata dihancur kering kerontangkan. Dimakan burung aja udah rame, ya enggak? Rame, betul-betul rame. Apalagi yang masuk kebunnya itu monyet. Ya, lebih rame lagi. Kalau Allah menggambarkan bagaimana mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak beraturan. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Ungkapan untuk penderitaan dan kerugian. Terkadang kalian mengatakan, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Qatadah menafsirkan, yakni senantiasa diadab. Mereka mengatakan kami ini senantiasa diadab. Ya. Dan terkadang kalian mengatakan, bahkan kami sama sekali tidak memperoleh hasil apa-apa. Maksudnya, sesungguhnya kami akan tercebur dalam kejahatan. Bahkan kami termasuk orang-orang yang menyimpang. Kadang orang itu mengakui salah setelah apa? Setelah diuji dengan kerugian, kehancuran. Maka terkadang orang yang kita nasihati dengan Al-Quran, dengan sunnah, tidak mempan, tunggu aja ujian dari Allah berupa musibah, baru dia akan sadar. Baru dia akan sadar. Bahkan terkadang musibah itu melalui tangan manusia. Misal di penjara dulu, baru dia sadar, ya enggak? Ditangkap dulu, dimasukkan ke perumahan suka miskin, baru dia sadar. Sebagiannya, sebagian tidak. Maka di sini dia sadar, kami sebenarnya orang senantiasa berbuat jahat, kami termasuk orang yang menyimpang. Setelah dihancurkan adalah apa? Tanamannya. Seandainya terjadi hal tersebut. Dengan kata lain, tidak ada bagian harta bagi kami dan tidak ada pula keuntungan yang diperoleh. Dan yang demikian itu kembali ke awal, yaitu keheranan terhadap apa yang menyebabkan harta benda milik mereka tertimpa musibah. Itu pula pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Di mereka itu, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan inna lamughramun bal nahnu mahrumun, artinya merasa rugi. Kenapa ya? Tanaman kita itu bisa sehancur ini. Bukan keheranan tuh.
Aduh, kita ini tidak dapat untung di tahun ini. Kan udah biasa petani ngomong gitu. Ya. Atau makna yang kedua, kami ini sebenarnya penjahat, orang yang menyimpang, makanya diadablah kami ini. Mana pendapat yang benar dari dua ungkapan ini? Kata Ibnu Jarir yang pertama. Ya, bahwa tidak ada harapan terhadap tanaman kami. Kami tertimpa musibah. Masih berkaitan fadhaltum tafakkahun. Tafakkaha termasuk kata yang punya arti kebalikannya. Masyarakat Arab biasa mengucapkan tafakkahtu yang berarti aku senang. Bisa saja artinya aku senang. Dan bisa saja artinya aku bersedih. Bagaimana caranya kita bisa mengartikan yang ini atau yang itu? Caranya adalah kita lihat tekstual ayat atau pembicaranya tentang apa. Kalau bicara tentang rugi, berarti tafakkahu artinya sedih. Kalau berbicara tentang untung, berarti tafakkahu itu artinya apa? Senang. Ya. Setelah itu Allah berfirman, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A'antum anzaltumuhu minal muzni?" Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari al-muzni, dari awan? Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, bahwa al-muzni sini artinya apa? Awan. Am nahnul munzilun? Ataukah kami yang menurunkan air itu? Maksudnya, tetapi kamilah yang menurunkannya. Allah yang membentuk awan-awan. Di dalam surah An-Naba yang dulu pernah kita bahas. Ya. Allah menurunkan air hujan itu dari awan yang bagaimana? Ya. Ayo. Surat An-Naba. Ingat nggak? Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajja. Mu'sirat itu awan apa? Mu'sirat itu awan yang berkumpul menjadi hitam, jalan beriringan menuju ke dataran tinggi, maka turunlah air hujan. Kenapa dia memilih dataran tinggi? Agar tempat yang tak terkena air minimal kena banjirnya. Kena apa? Kena air kan? Air turun dari dataran tinggi, kan air itu mengalir ke bawah. Sehingga memenuhi sungai. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur semua itu. Yang sering turun hujan, Jakarta apa Bogor? Bogor apa Bandung? Di mana tempat yang lebih tinggi di Jawa Barat ini? Bogor apa Jakarta? Bogor lah. Yang punya gunung gede siapa di mana? Jakarta. Karena yang lainnya kucil, gunung kecil. Kan ada Moge, ada Gude. Gunung gede ada di Bogor. Maka sering turun hujan. Bahkan di tempat lain musim panas, di Bogor kadang turun hujan terus. Ya kan? Lihat Allah katakan, muzni itu termasuk awan yang membawa hujan. Yang mana di antara sifat awan tersebut mu'sirat. Awan yang mengumpal hitam membawa air ke dataran tinggi untuk ditumpahkan ke sana. Allah turunkanlah hujan itu. Lau nasya,
ja'alnahu ujaja. Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan air itu asin. Maksudnya sangat pahit, sehingga tidak dapat diminum dan tidak dapat dipergunakan untuk menyirami tanaman. Falaula tashkurun, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Allah menurunkan air hujan, diserap oleh bumi, kemudian kita bor lagi tuh bumi, dapat air yang sudah tersaring. Ya kan? Cara alami. Bahkan air hujan itu sendiri tidak asin kan? Tidak asin. Maksudnya lalu mengapa kalian tidak mensyukuri nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kalian berupa diturunkan hujan kepada kalian dengan rasa tawar dan segar. Kemudian afara'aitumun nara allati turun, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Maksudnya adalah yang berusaha untuk menyalakan api dari batang kayu dan pangkalnya dengan menggosok-gosokkannya. Orang Arab mempunyai nama kayu, dua nama kayu. Pertama al-marah, yang kedua al-afar. Ya, jika diambil dua dahan yang masih jauh dari kedua pohon tersebut, kemudian masing-masing digosokkan, maka akan memunculkan api pada keduanya. Terjadi itu. Mungkin di Bogor ada ya. Kalau di Bogor dibakar, api kayu yang hijau itu menghasilkan daunnya menghasilkan gas. Di mana? Di mana? Pangrango. Di Gunung Gede ada ya. Siapa yang pernah naik gunung? Anda dulu nyalakan api di atas dilarang oleh orang di sekitar pohon itu. Walaupun itu banyak, walaupun tempatnya dingin, turun embun di malam hari, ya, kayunya itu, daunnya itu kalau terkena api bisa terbakar. Maka ketika kita bikin api unggun, tidak ada kayu kering, pakai daun kayu itu sama batangnya masih basah itu, dan terbakar. Ya, cuman itu tidak tahu ya kalau digosokkan. Tapi dulu digosokkan ada kayu namanya al-afar dan kayu al-marah. Walaupun dia masih hijau, digosok-gosok keluar api. Allah sebut apa? Pohon. Bukan hanya yang dibakar pohon itu, tapi memang ada pohon yang bisa mengeluarkan percikan api. Allah berfirman, "Nahnu ja'alnaha tadhkirah." Kami menjadikan api itu untuk peringatan. Kata Mujahid dan Qatadah, yakni sebagai peringatan akan adanya api yang sangat besar. Ini penafsiran siapa? Qatadah dan Mujahid. Kami jadikan api ini sebagai pelajaran. Pelajaran untuk apa? Itu pelajaran akan adanya sebuah api yang besar dan menyala. Dan api itu akan membakar orang-orang yang menyimpang. Api apa namanya? Api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Naru bani Adam allati yuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api anak Adam yang mereka nyalakan itu hanyalah salah satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tetapi api dunia itu cukup panas." Maka beliau pun bersabda, "Innaha qad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an." Sesungguhnya api neraka itu lebih panas daripada api dunia 69
kali lipat bagian. Berarti yang satu ini mau masuk neraka enggak? Enggak mau. Api takut masuk api. Ada api takut masuk api. Api ini udah enggak ke neraka. Enggak mau dia masuk. Kata Allah, mata'an lil muqwin wa mata'an lil muqwin, dan juga sebagai bahan yang berguna bagi orang yang sedang bersafar. Yang dimaksud dengan al-muqwin adalah musafir. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ia berkata termasuk di dalamnya ucapan mereka, aqwatun ad-dara, apabila penghuninya pergi. Muqwin artinya orang yang berpergian. Dan selainnya berkata, al-muqwin berarti padang pasir yang jauh dari keramaian dan kemakmuran. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, yang dimaksud dengan muqwin di sini adalah orang yang lapar. Ada 3 tuh penafsirannya. Penafsiran pertama, orang yang safar. Penafsiran kedua, padang Sahara yang tidak ada kedamaian, tidak ada kehidupan di situ. Yang ketiga, artinya orang yang lapar. Ibnu Abi Najih menceritakan dari Mujahid, yang dimaksud dengan firman Allah al-muqwin adalah orang-orang yang bersenang-senang dari manusia seluruhnya. Ya. Ini penafsiran keberapa? Keempat. Demikian pula yang disebutkan oleh Ikrimah. Penafsiran tersebut lebih umum daripada penafsiran lainnya. Karena orang yang berada di perkotaan dan pedesaan, kaya dan miskin, pasti mereka semua membutuhkannya untuk memasak, nerangan, dan berbagai manfaat lain. Jadi muqwin di sini maknanya umum. Siapa saja boleh bersenang-senang dengan api itu. Mau dia di padang Sahara, di kota, di rumah, di luar rumah, mereka bersenang-senang dengan apa? Adanya api. Setidaknya malam hari sebagai penerang. Setiap hari dipakai untuk memasak. Selanjutnya Allah Tabaraka wa ta'ala meletakkannya di dalam batu-batu dan besi yang murni. Sehingga memungkinkan bagi musafir membawanya dalam perbekalan mereka, serta diletakkan di sela-sela baju mereka. Sehingga jika ia membutuhkannya pada saat di rumah, dia tinggal mengeluarkan percikan api kemudian menyalakan apinya. Dengannya dia memasak, menerangi, membakar, dan dengannya pula dia mengambil berbagai macam manfaat. Oleh karena itulah di alam ayat ini Allah menyebutkan secara khusus para musafir. Meskipun pada dasarnya hakikatnya bersifat umum bagi seluruh umat manusia. Demikian itu didasarkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathatin, an-nar wal kala'i wal ma'. Umat Islam bersekutu dalam 3 hal, api, rumput, dan air. Ya. Api, rumput, dan air. Jadi kalimat wa mata'an lil muqwin, walaupun itu disebut untuk musafir saja, tapi maknanya untuk semua orang. Jadi api itu tidak hanya musafir yang menikmati, orang di kota pun menikmati. Saking nikmatnya mereka dengan api, ada yang rokok sembunyi di pesawat. Ya, ini menikmati dalam keharaman dan kebinasaan. Semua orang butuh api. Semua orang butuh apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, salatatun la yumna'na al-ma'u wal kala'u wan nar.
3 hal yang tidak dilarang: api, rumput, dan air. Karena takut hadis ini nanti dipakai oleh orang perokok. Ya, rokok boleh, dalilnya Allah tidak melarang api, air, dan rumput. Yang dilarang dari rokok itu bukan apinya. Yang dilarang dari rokok itu apa? Bahaya zat yang dipakai di dalamnya. Itu sebenarnya. Kalau apinya tidak masalah. Ya. Kecuali dia bakar rokok itu, lalu dia hisap melalui apinya. Gitu. Baru apinya berbahaya. Tapi apinya tidak berbahaya. Yang berbahaya itu apa? Zat yang ada pada rokok itu. Ya, sambil dia hisap dalam keadaan memasukkan asap di dalam perut. Kemudian Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbikal azim. Dan bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Maksudnya ialah dengan kekuasaannya Dia telah menciptakan segala sesuatu yang beraneka ragam dan berlawanan. Air segar, lagi tawar dan dingin, yang jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikannya asin, seperti halnya air laut yang terbentang luas. Serta Dia juga telah menciptakan api yang bisa membakar, dan padanya Dia menjadikan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Dia jadikan semua itu sebagai manfaat bagi mereka di dalam kehidupan dunia ini, sekaligus sebagai peringatan bagi mereka tentang dahsyatnya api nanti di akhirat. Ya, ini mengenai firman Allah dari ayat 63 sampai 74. Wah, ini pertanyaan agar membuka pemikiran kita, dan kita harus sadar kita ini jangan hanya melewati tanda-tanda kebesaran Allah ini, tapi jadikan sebagai pelajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat di surat Yusuf ayat 105. Allah menegur orang-orang yang hanya melewati tanda kebesaran Allah, tapi tidak ada pengaruh dalam kehidupan nyata untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Fakayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Kata Allah, berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lewati, namun mereka berpaling darinya. Ayat surat Yusuf ayat 105. Wa ka'ayyin, dan betapa banyak. Apa yang banyak ini? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Air, api, gunung, langit, bumi, diri kita, pasangan kita, semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita. Namun mereka berpaling, masa bodoh dengan apa yang mereka lihat itu, padahal mereka sedang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyalakan api, kadang kita itu merasa biasa, tidak ada sedikit pun rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumnya menggunakan air, merasa biasa saja, padahal sehari aja tidak ada air, minimal menderita bau ketek, ya kan? Tidak ada sehari air. Apalagi Allah jadikan air itu ada, tapi seperti lautan, tidak ada, airnya pun menjadi asin. Minum air asin aja bisa rontok gigi. Coba
Antum ini kurang gaul sih sebenarnya. Karena kalau kena tuna itu di platform itu kan air laut yang dia apa? Disaring. Di air tawar. Mandi air itu kalau tidak pakai hand body lagi setelah itu, gini-gini kan jari, ya kelihatan ini. Warna putih yang biasa kita garuk. Ya. Dan mandi air itu bukannya semakin ganteng. Ya biasa aja gitu maksudnya. Tidak seperti kita mandi air tawar ini. Demikian juga kalau antum ke Saudi, yang dipakai mandi di hotel-hotel itu air apa? Air laut itu. Air laut. Oleh karena itu saja tidak begitu segar dibandingkan dengan air tawar yang asli. Lalu bagaimana kalau air itu semuanya jadi air asin? Jadi air asin semuanya. Boleh jadi umur ya 15 tahun sudah ompong semua. Ompong semua gigi. Itu ikhwan. Maka Allah mengingatkan kita untuk apa? Bersyukur pada Allah. Baik. Ayat ke 73. 83. Hah? 75. Oh, 75. Oh iya. Afwan. Lewat. Silakan dibaca artinya. Tadi udah bacakan ayat. Sudah dibacakan artinya? Tadi sudah. Udah. Lihat ayat 75. Di sini Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat beredarnya bintang-bintang. Yang menjadi pendapat jumhur ulama bahwa perkataan ini adalah merupakan sumpah dari Allah atas apa yang dikehendakinya terhadap para hambanya. Dan hal itu merupakan dalil yang menunjukkan akan keagungan Allah. Dia bersumpah dengan apa ini? Mawaqi'in nujum, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Kemudian sebagian ahli tafsir menerangkan kata la di sini termasuk lam zaidah, huruf tambahan atau kata tambahan. Yang perkiraan maknanya adalah aku adalah Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair bahwa la di sini ya adalah kata tambahan. Jawab sumpah itu apa? Ketika Allah katakan wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sungguhnya dia sumpah yang besar seandainya kamu mengetahuinya. Kalau ini sumpah yang besar, Allah inginkan apa dari sumpah itu? Dia ingin menjelaskan sesuatu yang besar pula tentang status Quran. Sebenarnya Quran itu dari mana? Nah, orang yang mengatakan Quran itu buatan Muhammad, Quran itu buatan manusia, Quran itu hasil tangan manusia. Maka Allah mengatakan dengan sumpah yang besar ini. Lalu jawab sumpah itu adalah innahu laqur'anun karim.
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Adapun ulama lain menjelaskan kata la tersebut bukan zaidah, yang tidak memiliki arti apa-apa. Tetapi kata itu diletakkan di awal qasam dengan fungsi menafikan. Seperti ungkapan Aisyah, sesungguhnya demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah sekalipun menyentuh tangan wanita. So, wanita yang bukan mahramnya. Jadi la di sini ada kata yang terbuang. Jadi orang-orang kafir mengingkari Quran itu bukan perkataan Allah. Allah katakan la, tidak seperti pendapat kalian. Demi tempat beredarnya nujum. Bacaannya la, tidak. Nah begitu. Ku bersumpah. Jadi ini adalah kata sanggahan. Kata sanggahan. Ada juga yang mengartikan, aku tidak bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Tidak seperti apa yang kalian dakwakan. Dan yakini bahwa Al-Quran adalah sihir atau perdukunan. Tetapi dia adalah Al-Quran yang mulia. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku bersumpah dengan bintang-bintang itu, melainkan untuk membela Al-Quran yang kalian tuduh sebagai sihir, syair, atau kata orang gila. Ya. Ini makna yang kedua. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa sebagian penduduk Arab mengatakan, fala uqsimu. Artinya kejadiannya tidaklah seperti yang kalian katakan. Nah, itu seperti kita katakan tadi. Kemudian dia menyertakan sumpah setelah ucapan itu, sehingga dikatakan uqsimu. Tadi orang Arab kafir Quraisy mengatakan, Quran ini sihir, Quran ini syair, Quran ini kata orang, asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Kata Allah, fala. Nah seperti itu. Nah, seperti yang kalian katakan. Aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang. Nah, begitu cara memaknakannya. Itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Mawaqi'un nujum, yakni yang dimaksud dengan mawaqi'un nujum, bintang-bintang Al-Quran, di mana diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar, dari langit tertinggi ke langit dunia. Dan ia turun secara terpisah-pisah dalam beberapa tahun setelah itu. Jadi maksud di sini nih, mutiara-mutiara isi Al-Quran itu sekaligus diturunkan di mana? Dari langit ke-7 ke langit pertama. Ya? Dari langit pertama kepada Nabi SAW tidak diturunkan sekaligus, tapi bertahap. Ad-Dhahhak menceritakan dari Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari sisi Allah, dari Lauhul Mahfuz, melalui para malaikat yang mulia, penulis di langit dunia. Lalu para malaikat menyampaikannya kepada Jibril secara berangsur selama 20 malam. Kemudian Jibril pun menyampaikan kepada Nabi SAW secara berangsur selama 20 malam. Demikian makna firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. yakni bintang-bintang Al-Quran. Demikian itulah yang dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, As-Suddi, serta Abu Hazrah. Sedang Mujahid juga mengatakan, yakni tempat bintang-bintang di langit. Dan ada yang mengutarakan, yakni tempat muncul dan terbitnya bintang. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasan al-Basri. Kemudian Qatadah, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir. Adapun Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan tempat beredarnya
adalah tempat turunnya. Jadi ada yang mengartikan bintang di sini adalah bintang-bintang Quran yang diturunkan dari sisi Allah ke langit dunia. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mawaqi'in nujum, ya tempat beredarnya bintang. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Kemudian jawab dari sumpah tadi kita sudah sebutkan, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang maafan. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Sungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar seandainya mereka mengetahui. Maksudnya adalah sungguhnya sumpah yang telah aku ucapkan itu merupakan sumpah yang besar jikalau kalian mengetahui. Besar karena kebesaran yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkan sumpah ini? Allah. Jawabannya, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Sangat mulia. Maksudnya di sini ialah sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain kitab yang sangat agung. Saking istimewanya turun ayat Al-Quran ini, jemaah sekalian, azakumullah, sebutkan dalam tafsir surat Al-Jin, ya, dulu jin-jin itu punya tempat nongkrong di langit, menunggu datangnya berita langit, lalu berita itu mereka bawa kepada dukun dan tukang sihir sebelum Al-Quran diturunkan. Makanya tukang sihir di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, itu sebagian kata-kata mereka itu benar karena sesuai dengan berita dari langit. Seperti para dukunnya. Kan dukun-dukun itu baca gitu. Oh, anakmu di sana. Atau ada kejadian misalnya 5 hari lagi akan turun hujan. Datanglah si jin tadi ke dukunnya. Sambil baca-baca jampi gitu. Datanglah raja-raja. Raja bertanya, wahai orang pintar. Pintar membodohi orang. Gitu. Kapan turun hujan? Nunggu-nunggu dia tuh. Datang bisikan jin. Sebulan lagi bos. Katakan sebulan lagi. Orang nunggu benar sebulan lagi. Karena sesuai dengan berita dari. Tapi setelah satu kejujuran itu dia sebarkan. Nanti dia tinggal bicara 100 kedustaan. Dipercaya juga oleh orang. Namun ketika Quran turun. Nah, jin-jin yang biasa duduk di langit itu, langit pertama, diusir dengan dilemparkan bola-bola api kepada mereka. Nah, jin-jin heran. Kenapa ini? Maka turunlah mereka dari langit itu, jalan dari timur bumi sampai barat bumi, mencari tahu kejadian di bumi sedang terjadi apa. Ternyata mereka melihat di sisi Ka'bah, ada orang yang menerima Al-Quran itu. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan mereka sebagiannya masuk Islam. Jin-jin tadi akhirnya masuk Islam sebagian. Sebagiannya tidak masuk Islam. Lihat bagaimana mulianya Al-Quran ini. Disingkirkan tempat-tempat yang ada pengacaunya di langit. Karena untuk memuliakan datangnya Al-Quranul Karim. Fi kitabim maknun. Dia berada di kitab yang maknun. Terpelihara, terjaga. Yaitu Lauhul Mahfuz. yakni di dalam kitab yang diagungkan lagi dipelihara dan dihormati. Kitab yang di Lauhul Mahfuz itu kata Allah,
la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Ibnu Jarir menceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata, yang disucikan di sini maksudnya adalah kitab yang berada di Lauhil Mahfuz yang ada di langit. Sedangkan Al-Aufi menyebutkan dari Ibnu Abbas juga, la yamassu ilal mutahharun. Al-mutahharun yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, para malaikat memang disucikan. Ya. Jadi ayat ini juga dipakai oleh para ulama dalam masalah fikih, pendapat mengenai bolehkah seorang menyentuh Al-Quran sebelum dia berwudu. Sebagian mengatakan dia harus berwudu dulu sebelum menyentuh Al-Quran. Dengan dalil diantaranya ini. Namun dalil ini tidak kuat untuk menguatkan pendapat tadi. Sisi pendalilnya tidak kuat. Bukan dalilnya yang tidak kuat. Sisi pendalilannya tidak kuat. Karena Allah menyebutkan bukan orang suci, tapi disucikan. Seandainya penyebutannya la yamassuhu illal mutatahhirun, maka harus orang yang bersuci yang memegang Al-Quran, yang berwudu. Tapi di sini tidak disebut berwudu kan, tapi disucikan. Jadi kalau disucikan ya malaikat, karena yang memegang kitab di Lauhul Mahfuz yang menyentuhnya adalah para malaikat. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan boleh seorang itu membaca Quran tanpa wudu, boleh menyentuhnya juga. Itu dibawakan hadis. Bagaimana dengan hadis la yamassul Quran illa tahir? Ya di halaman 373-nya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kalau tadi mutahharun, sekarang orang yang suci. Perhatikan ya, jangan salah terjemahkan. Jangan salah terjemahkan. La yamassul Quran illa tahir. La yamassul Quran, ini kata larangan. Tidak boleh yang menyentuh Quran itu kecuali orang yang suci. Orang yang suci ya, bukan orang yang bersuci. Itu maksud saya salah terjemahan. Kalau antum terjemahkan bersuci, seharusnya bacaannya bukan tahir. Illal mutatahhir. Ya. Karena di sini disebut tahir, orang suci. Orang suci itu maksudnya orang Islam yang tidak berbuat syirik. Itu maksudnya. Karena orang kafir itu disebut najis. Najis lawannya suci. Ya, suci dari perbuatan syirik maksudnya. Mana dalilnya kalau orang kafir itu najis? Allah katakan, innamal musyrikuna najasun. Tak najis lagi Allah sebut najas. Lebih najis lagi dari apa yang ada di dalam WC itu. Najas itu lebih najis dari air kencing dan BAB. Lebih najis dari bangkai. Apa yang lebih najis dari bangkai? Amalan orang musyrik. Maka tidak boleh mereka menyentuh Al-Quran. Sampai mereka suci, bukan sampai mereka mandi. Suci yang dimaksud adalah suci dari perbuatan syirik. Maka hadis ini pun tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang orang yang tidak berwudu membaca Al-Quran. Karena yang dimaksud muslim manapun yang membaca Quran boleh menyentuhnya. Mungkin kecuali yang lebih berhati-hati orang yang sedang junub. Ya. Ini yang lebih berhati-hati, asalnya dia tidak boleh menyentuh. Saya menyampaikan ini secara ringkas karena panjang sekali ini penyebutan dapat ini. Oke, lihat di halaman
373. Yang demikian itu merupakan penemuan yang sangat baik. Afwan. Mengenai apa? Mengenai suci ya, orang suci. Orang yang disucikan itu malaikat, orang suci itu adalah orang Islam. Jadi kalau antum baca Quran walaupun belum berwudu, antum itu dianggap apa? Suci, tapi belum dianggap bersuci. Jelas nggak? Beda nggak itu? Ya. Beda kan? Maknanya beda. Bahasa Arab ini juga tidak boleh sembarangan diterjemahkan. Saya contohkan ada satu video, mudah-mudahan udah dihapus di YouTube. Ikhwan-ikhwan membuat video salah terjemahan tentang bahasa Arab. Tentang melarang orang yang lewat di depan kita. Iya. Melarang orang lewat depan kita. Kan kita gini kan. Kalau dia ngeyel, lanjutannya apa? Lanjutan hadisnya, fal yuqatil. Ada yang menerjemahkan, bunuhlah dia. Kejam banget. Bukan, bunuh itu bukan. Fal yuqatil itu dicegah dengan keras. Kalau kalimat faktul, berarti bunuh. Salah baca itu. Salah terjemah. Bukan salah baca. Demikian juga tauhid ini jangan diterjemahkan orang yang bersuci. Tapi diterjemahkan orang yang suci, maksudnya orang Islam yang tidak berbuat syirik. Lanjutannya Allah katakan tanzilun min rabbil alamin. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Kalau kalimatnya diturunkan, berarti Allah di mana? Di atas. Oke. Sepakat semuanya. Diturunkan berarti dia di mana? Perhatikan bahasa yang Allah pakai, tanzil. Tanzil. Oke. Beda dengan anzala. Tanzil, kalau disebutkan bersamaan anzala, maka tanzil itu artinya turunnya bertahap, anzala turunnya bersamaan. Semua. Kecuali ada indikasi lain, penggunaan kata itu bisa bermakna sama-sama diturunkan bertahap. Tapi kalau disebutkan bersama dua kata itu, maka anzala artinya diturunkan sekaligus, tanzil, au nazzala, yunazzilu tanzilan, diturunkan bertahap. Mana dalilnya? Coba antum lihat surat Ali Imran. Di awal-awal ayat surat Ali Imran mengenai penggunaan bahasa. Udah semakin tinggi nih kelas kita nih. Ya, walaupun kadang tidak dipahami juga. Ya. Coba antum lihat surah Ali Imran ayat 3. Ayat 3. Allah katakan begini. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Perhatikan kalimat nazzala wa anzala. Ketika Allah berkata tentang diturunkan Quran, nazzala, itu dari situlah diambil kata tanzil. Ya. Nazzala 'alaikal kitab yang dimaksud Al-Quran. Nazzala di situ artinya di sini dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Namun di sini tidak dimasukkan, maksud nazzala adalah diturunkan bertahap. Diturunkan secara bertahap. Sedangkan ketika Allah berbicara tentang Taurat dan Injil, wa anzala Taurata wal Injil, Allah gunakan nazala apa anzala? Anzala. Berarti Taurat dan Injil itu diturunkan bertahap sekaligus. Sekaligus. Demikian juga ketika kita memahami ayat dalam suratul Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oke? Unzila fihil Quran. Unzila di situ diturunkan dari mana ke mana? Kalau antum katakan diturunkan kepada Rasulullah SAW,
Berarti Al-Quran itu diturunkan sekaligus di bulan Ramadan dong kepada Nabi. Berarti yang dimaksud di sini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Maka Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ini untuk membantah perkataan orang-orang, kalian itu dusta. Bukankah Quran juga diturunkan di selain Ramadan? Ada yang diturunkan di bulan Muharram, ini diturunkan di bulan Rajab, ada yang diturunkan di bulan-bulan lain. Kan gitu nyatanya. Nabi perang bukan hanya di bulan Ramadan. Ketika perang turun ayat. Iya enggak? Nah, untuk membantah perkataan orang yang mengatakan kita dusta, kita katakan di saat Allah mengatakan Quran turun di bulan Ramadan, dia menggunakan bahasa yang mana? Anzala atau nazzala? Anzala, berarti diturunkan sekaligus dari mana ke mana? Ke langit dunia. Nanti diturunkan kepada Nabi di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dan seterusnya. Jangan sampai sini. Itu cara kita membantah. Penggunaan bahasa ini juga sangat bermanfaat untuk membantah syubhat-syubhat orang kafir yang mengatakan kita ini pelin-pelan. Katanya Quran turunkan bulan Ramadan. Tapi buktinya ada yang diturunkan bulan Safar. Ya kan? Kita lihat gaya bahasa. Gaya bahasanya unzila, bukan nuzzila. Baik. Sekarang disebutkan tanzilun min rabbil alamin. Berarti ini diturunkan kepada Rasulullah SAW secara apa? Bertahap. Maksudnya Al-Quran diturunkan dari Allah Azza wa Jal, Rabb seluruh alam. Bukan seperti yang mereka katakan bahwa ia merupakan sihir, perdukunan, atau syair. Akan tetapi dia merupakan kebenaran yang tidak mengandung keraguan sama sekali. Dan bahwa di belakangnya tidak ada lagi kebenaran yang bermanfaat. Artinya setelah Quran, udah gak ada lagi yang lebih benar. Gak ada lagi yang lebih bermanfaat dari apa? Al-Quran. Maka Al-Quran itu memberikan kelembutan hati. Kalau syair, cepat bosannya. Cepat bosan gak syair? Bosan syair. Mau syair apa aja bosan. Makanya orang kalau nyanyi Tola'al badru alaina, gitu kan? Iya. Karena bosan dengan nada itu, rubahlah nada. Tola'al badru alaina. Itu kan? Coba itu dinyanyikan lagi sebentar lagi. Itu aja, gitu kan? Antum baca Al-Fatihah berapa kali sehari? Minimal 17 kali, belum sholat sunnah subuh, belum sholat sunnah rawatib lainnya. Antum pernah ngomong gak pada hati antum? Tidak ada yang lain dibaca selain ini. Itu pembicaraan naluri yang menunjukkan Quran tidak membosankan. Tapi kata Utsman bin Affan, bagi orang yang hidup hatinya. Orang itu tidak akan kenyang dari Al-Quran kalau hatinya apa? Bersih. Gitu. Makanya capeknya orang yang membaca Quran menghadirkan kenikmatan dibandingkan dengan capeknya orang yang baca koran menghadirkan emosi. Ya enggak? Baca koran. Atau sekarang baca media sosial ya. Dilihat oleh dia. Wih, tanah nganggur 2 tahun akan disita oleh negara. Waduh, emosi sudah itu. Ya kan? Emosi. Coba dia baca Quran. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Wih, tenang kali itu. Di hatinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya Allah, jadikan Quran sebagai penyejuk hatiku dan penerang dadaku. Orang-orang yang menghafal Quran itu, antum lihat anak-anak hafal Quran. Senang melihat wajah mereka. Gimana kita tidak senang?
dia sedang menghafal perkataan Allah. Cobalah sekali-kali antum duduk sama anak antum store hafalan. Tapi jangan sambil main HP. Store hafalan sudah antum baca. Itu kalau antum tidak malu bisa nangis tuh. Ya anak saya bisa hafal Quran. Padahal kita udah hafal apa yang dia hafal. Iya nggak? Begitu. Saking nikmatnya Quran ini. Oleh karena itu, dia adalah perkataan Allah, bukan syair yang membosankan. Makanya Al-Walid bin Mughirah sendiri, kepala, ketua gengnya Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini siapa? Buzzer. Ya, ketua gengnya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Ketika Abu Jahal berkata kepada Al-Walid bin Mughirah, "Wahai Al-Walid, wahai Walid, sungguhnya kata Muhammad itu syair." Apa kata Walid bin Mughirah? Enggak. Bukan syair. Karena aku ini penyair terkenal di Mekah ini. Cari tahu di Mekah ini siapa yang bagus syairnya. Melebihi syair aku. Dan aku tahu bagaimana syair. Dikatakan Muhammad itu terlalu indah. Enggak ada bohongnya sama sekali. Diakui juga oleh musuhnya. Tapi ada orang Islam yang tidak mengakui. Ajib kan? Ini Walid bin Mughirah ini neraka tempatnya. Ketika Abu Jahal mengatakan ini syair, dia bantah. Enggak, ini bukan syair. Begitu, orang gila dong. Enggak. Kita kan tahu bagaimana orang kesurupan. Bukan orang gila. Kalau begitu sihir. Itu 3 hari. Dia pikirkan kalimat sihir itu. Baru dia tentukan iya sihir. Karena secara penelitian kita, ibu pisah sama anaknya gara-gara dia. Suami pisah sama istri gara-gara dia. Nah ini tukang kerjanya, tukang sihir nih. Karena memang waktu itu kalau masuk Islam istrinya, otomatis putus dengan suaminya. Kalau masuk Islam anaknya, otomatis ibunya tidak setuju. Ini tukang sihir. Itu pun kalimat yang mereka katakan itu sambil meragukan. Mereka juga ragu. Ragu kalau perkataan ini yang tersihir. Mereka bingung. Perkataan apa ini? Makanya Umar dalam riwayat yang masih diperselisihkan tentang kesohihannya, dalam riwayat Ibnu Ishaq, Umar itu sebelum dia masuk Islam, ini riwayat sekali lagi saya sampaikan seperti ini karena masih butuh diteliti. Karena riwayat Ibnu Ishaq itu kalau dia mengatakan na'an, berarti dia meriwayatkan secara tadlis, menyamarkan nama guru. Tapi dibawakan oleh para ulama kisah ini tentang keislaman Umar. Sebelum Umar itu masuk Islam, dia itu ngumpet. Mau mendengar. Ini yang dibaca oleh orang ini, maksud Muhammad SAW. Bacaan Nabi itu kan enak tuh bacaannya. Tuh. Bacaan surat Al-Haqqah. Tiba-tiba Umar berkata, berbisik dalam hatinya. Ini kayaknya syair. Tiba-tiba ayat yang dibaca Nabi, wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Kan Umar. Aku katakan dia jawab juga ini. Dia bukan perkataan syair, sedikit sekali kalian beriman. Yang tahu begini biasanya dukun ini. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ini bukan perkataan kahin ini. Ini bukan perkataan kahin, maksud paranormal. Para dukun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Umar bingung. Padahal saya berbisik-bisik bisa juga dia jawab. Lalu setelah itu Allah katakan, Tanzilum min Rabbil Alamin. Demikian Allah membuat Islam itu masuk ke dalam dada siapa? Umar. Hanya saja riwayat itu masih banyak harus diteliti kembali. Itu menunjukkan Quran itu begitu indah. Hati yang mati hidup dengan Quran. Dia mati hidup dengan Quran. Kemudian Allah katakan, afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? yakni orang-orang yang mendustakan dan tidak membenarkannya. Apakah kalian orang-orang yang mendustakan dan tidak membenarkannya? Demikianlah yang diucapkan oleh Ibnu Abbas dan juga Ad-Dhahhak.
mengenai tafsir mudhinun. Ada juga yang mengartikan mudhinun adalah kalian cenderung kepada mereka, tidak kepada Quran. Wa taj'aluna rizqakum, kamu mengganti rezeki yang Allah berikan itu dengan mendustakan Al-Quran, mendustakan Allah. Sebagian mereka mengatakan kata wa taj'aluna rizqakum ini berarti rasa syukur kalian itu berupa dusta kalian. Artinya kalian bersyukur dengan cara berdusta atau mendustakan kebenaran. Disebutkan oleh Haytham bin Adi bahwa di antara bahasa Azad syunu'ah ma razaqa fulan berarti rasa syukur fulan. Ini hanya penggunaan bahasa ya. Fulan itu tidak bersyukur kepada Allah dengan cara mendustakan apa? Kebenaran. Ada juga yang berkata, Nabi SAW bersabda, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ يَقُولُ شُكُرُكُمْ أَنَّكُمْ تَكْذِبُونَ تَقُولُونَ مُتِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَبِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا. Termasuk kalian itu mengganti rezeki Allah yang Allah berikan. Beliau mengatakan rasa syukur kalian berupa pendustaan yang kalian lakukan. Yaitu kalian mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan itu. Berkat bintang ini dan itu. Artinya menyandarkan rezeki kepada selain Allah. Orang mengatakan, kita dapat hujan nih. Tadi malam ada bintang ini nih yang muncul. Ya kan? Ini bisa dikiaskan pada hal-hal lain. Seperti orang yang mengatakan, saya dapat rezeki nih. Gara-gara kemarin didatangi oleh Habib rumah saya. Ini tidak boleh. Atau gara-gara kemarin datang Ustadz Maskur ke sini. Nggak boleh. Iya, kalau itu lain cerita. Iya. Tentunya rezeki itu tetap disandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi rezeki. Tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang mengatakan kami diberi hujan gara-gara bintang ini dan itu, ini mengganti rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Kedustaan. Dan dalam kitab lain, hadis tadi hadis sahih ya, walaupun di sini dikomentari hadis qarib. Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa dia pernah menuturkan Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah turun hujan pada satu malam. Setelah selesai Rasulullah berhadapan dengan orang-orang seraya berkata, hal tadaruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Allah, qal asba' min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi nawi kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Allah mengatakan pada waktu pagi ini hambaku ada yang mukmin dan ada juga yang kafir. Adapun orang-orang yang berkata, kami diberikan hujan oleh karunia dan rahmat Allah, maka yang demikian adalah orang yang beriman kepadaku dan dia kufur terhadap bintang. Sedangkan orang yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan itu, maka dia telah kafir kepadaku dan sudah beriman kepada bintang. Ya, ini penafsiran ayat wataj'aluna rizqakum, arti menyandarkan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbahaya, ini sangat berbahaya. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri,
Sungguh buruk apa yang telah mereka ambil untuk diri mereka sendiri itu. Tidaklah mereka diberi dari kitab Allah kecuali pendustaan. Artinya ungkapan al-hasa itu adalah kalian mengambil bagian kalian dari kitab Allah itu dalam bentuk kalian mendustakannya. Diambil kitabnya tapi didustakan. Oleh karena itu Allah katakan, "Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun?" Apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Lalu kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Bagaimana cara mendustakannya? Di antaranya menyandarkan rezeki kepada selain Allah, tidak seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu menyandarkan rezeki kepada Allah. Saya sering menyampaikan, ibu-ibu mungkin ada yang baru mengaji di belakang, atau bapak-bapak ada yang baru mengaji, termasuk nyanyian yang semisal dengan ayat ini, yang mendustakan rezeki, yang mendustakan Al-Quran, yaitu nyanyiannya Pak Haddad Alwi. Nyanyi yang mana? Ya Thaibah. Ya, masih ingat gitu? Itu biasanya disenandung kalau ibu-ibu di masjid-masjid, musola-musola, ya enggak? Bapak-bapak juga? Enggak ya? Itu ada di nyanyian itu ada liriknya begini. Ya Ali wa banabi talib. Ingatkah? Berarti antum sering nyanyi. Indakum masdarul mawahib. Atau minkumu masdarul mawahib. Dari sisimu terdapat sumber karunia. Siapa yang beri rezeki di sini menurut orang ini? Ali bin Abi Thalib. Setelah anak teliti syair itu, anak tulis syair bahasa Arabnya, ternyata itu dibuat oleh orang tarekat sufi. Isi aslinya, walaupun sama-sama rusaknya syair ini, sebenarnya isi aslinya aja, ya Abu Bakrin, ya Umar, ya Utsman, ya Ali. Itu isi aslinya. Di sisi kalianlah rezeki. Ini versi sufinya. Nah, versi syiahnya dihilangkan 3 nama yang di atas. Diambil Ali saja. Berarti yang versi sufi dengan syiahnya sama nggak? Masuk nggak dalam firman Allah ini? Maka hati-hati kita. Jangan sandarkan rezeki kepada pekerjaan. Jangan sandarkan rezeki kepada siapapun, kecuali kepada Allah yang mengajarkan kita melalui Al-Quran bahwa rezeki itu yang memberikan hanyalah Allah. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya enggak? Fadhal, akhi, kasih mic. Dalam ayat tadi la yamassuhu illal mutahharun, Ustaz, berkaitan dengan tidak akan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Bagaimana praktek Rasulullah ketika membaca Al-Qur'an? Apakah dia selalu dalam keadaan bersuci dan dalam berwudu? Iya, atau tidak? Barakallahu fikum. Naam, jazakallah khairan. Masya Allah. Apakah Rasulullah SAW ketika baca Quran pernah membacanya tanpa bersuci? Bagi beliau tidak boleh. Karena ada beberapa hukum untuk dia wajib, untuk kita sunnah. Contoh sholat malam. Menurut pendapat yang rajih, sholat malam bagi Nabi SAW hukumnya wajib. Tapi bagi kita sunnah. Maka beliau kalau tidak sholat malam, dia kodok kan sholat malamnya. Seharusnya 11 rakaat, dia kodok di siang hari jadi 12 rakaat. Wajib bagi beliau. Nah, sama dengan bersuci. Beliau tidak, bahkan jawab salam pun, beliau tidak jawab, kecuali harus bersuci dulu. Pernah suatu ketika Nabi keluar tempat qada'ul hajah, ada orang salam, Assalamualaikum. Beliau tidak sempat wudu, beliau tayamum. Tayamum, baru beliau jawab salam.
Karena itu kekhususan buat beliau. Tapi bagi kita hukumnya sunnah, termasuk baca Quran. Kita beliau tetap bersuci dulu. Kalau kita boleh tidak bersuci, tapi yang lebih baik bersuci karena itu sunnah. Karena kalau kita sering wudhu pun bagus sekali gitu. Bukan lebih baik lagi, ya dia sunnah. Kan ada fadlun, ada yang biasa, ada yang utama. Ada yang lebih utama lagi, yaitu sunnah. Lebih utama lagi. Oke, ada lagi. Ibu-ibu ada yang bertanya? Wallahu alam. Ya, ana belum tahu secara nas. Tapi waktu kita belajar IPA ya dulu ya. Belajar apa dulu? Biologi ya? Ya, biologi. Air hujan itu diserap karena uap matahari naik ke awan, ya, awan bawa ke itu. Anda tidak bisa juga dustakan juga. Bagaimana kalau memang prosesnya begitu cara Allah? Kan kita tidak tahu. Ya belum tahu. Wallahu a'lam. Tapi yang sering kita dengar, ya hujan itu diturunkan dari langit. Untuk apa? Berwudu, boleh. Air wudu tuh boleh juga pakai air laut. Ya, air laut boleh. Yang tidak boleh itu air laut, antum minum sebotol. Cukup? Nah ini nih. Kalau kita baca Quran, kita akan apa? Iya, memang Al-Quran bawa berkah. Al-Quran itu sendiri disebut oleh Allah, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Apa keberkahan? Kebaikan. Bahkan baca Quran itu, ya, bisa saja akan mendatangkan keberkahan rezeki kalau antum buka lembar hidup setiap hari dengan baca Quran di pagi hari. Setiap pagi ini, antum selesai sholat subuh, baca Quran. Tidak ada niat baca Quran untuk cari rezeki dengan itu. Tapi baca Quran untuk mengambil keberkahannya. Ana yakin apa yang antum cari yang halal setelah itu, Allah berkahi. Kenapa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Dulu, waktu saya di pondok, enak cerita sedikit. Ya, sedikit. Belum pulang kita ini. Saya punya hafalan yang rusak. Hafalan anak itu nggak bisa nempel. Sebulan juz amma itu 5 ayat aja nggak masuk-masuk. Amma yatasaalun anin naba'il azim itu sebulan nggak masuk. Pokok sebulan itu kalau masuk guru tajwid, angkat tangan, pegang telinga. 2 bulan lari keliling badminton. Itu belum terhafal. Amma yatasaalun anin naba'il azim itu 5 ayat itu belum terhafal-hafal. Lalu datanglah salah seorang ustadz. Syukur. Ya, ini lambat hafalannya. Ya Ustaz, anak keluar pondok aja. Guna saya di sini gitu. Ustaz itu, antum tidak usah hafal. Antum baca aja Quran ini sambil menghafal apa yang akan antum. Jadi antum itu kalau baca Quran, Allah akan memberikan keberkahan, di antaranya hafalan dikuatkan. Jadi bacalah kita waktu itu, baca aja. Tapi lama-kelamaan kuat juga hafalannya. Sampai pada titik setahun setelah mau lulus di Hidayat Lugawi itu, anak pernah mencoba hafal Quran itu. Dalam waktu 2 jam itu bisa menghafal 2 halaman. Dan bisa store 2 halaman itu. Itu dulu. Sekarang karena anak sibuk ngurusin antum, ya udah gue udah ngafal aja. Karena dulu kan yang dipikirkan cuman itu 2 jam itu sudah dengan hafalannya, sudah dengan murojaahnya, sudah bisa dipakai untuk jadi imam. 2 jam itu. Karena apa? Karena setiap kali kita lemah hafalannya, kita baca Quran. Lemah hafalan baca Quran.
Bahkan ada ibu-ibu sering baca Quran, Quran yang dibacanya dihafal. Subhanallah, ada ibu-ibu ini cerita nih ya. Saya dapati orang itu, dan waktu itu dia sakit, apa sih cuci darah itu? Itu udah kayak kain kafan tuh tubuhnya itu. Udah kurus, tinggal menunggu mati waktu dia di rumah sakit di Bandung. Bangun dia dari pingsannya, dia tanya suaminya, Abi, mana Quran? Si Quran. Pingsan lagi. Durasi sadarnya mulai lama tuh. Mana Quran? Pingsan lagi karena dia memang udah parah. Nunggu mati kok. Tapi masih boleh baca Quran. Baca Quran. Dia baca Quran sama suaminya. Sampai dokter mengatakan, menyarankan pulang aja ke Lombok karena ya menghabiskan biaya aja. Di Lombok, ya dilakukan di sini baca Quran. Sampai sekarang kata cerita suami masih hidup istrinya. Walaupun masih cuci darah, tapi pergi ke rumah sakitnya, dia pergi sendiri pakai motor. Dulu kan diantar terus. Ini pergi sendiri pakai motor. Itu kata suaminya, tahu nggak Ustaz? Istri anak sekarang udah kayak gadis umur 23 tahun. 23 tahun. Saya tahu istrinya begitu karena dia guru istri anak. Ustadzah yang pernah mengajarkan istri anak. Dan ketemu di sini, di Jawa Barat sini, waktu dia datang berobat ke Jakarta. Istri pasti kain kafan yang lusuh gitu, kulitnya. Udah gak secantik dulu kata. Tapi setelah dia ulangi itu, kata suami, sekarang ini Ustadz, kerjaan dia di rumah itu gak disuruh masak, gak suruh ngurus anak. Pekerjaan dia itu baca Quran aja. Sehari 5 juz. Ibu-ibu kerja 5 juz sehari insya Allah. Gak disuruh masak sama suami. Lihat keberkahan. Anak-anaknya menghafal Quran. Anak-anaknya hafal Quran di pondok-pondok pesantren. Suami seorang pengajar. Demikian keberkahan Quran ini. Dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah karena masih beri kesempatan kita untuk melihat huruf-huruf ini. Dan kita baca. Betapa sedihnya kita sekiranya mata yang bisa kita pakai untuk melihat Quran diambil oleh Allah dan kita tidak bisa baca lagi. Semoga Allah SWT memberi kita taufik untuk membaca Al-Quran. Ya, ada ibu-ibu tuh. Ditulis aja ibu. Pak Ustadz mau tanya, kalau kita sholat tahajud dengan melihat mushaf boleh nggak? Boleh, kalau sholat tahajud boleh. Jadi sambil kita ini. Ya, yang tidak boleh itu kata para ulama sholat wajib. Oh ya, kalau Dalil yang membolehkan sholat tahajud baca Quran itu yaitu Aisyah pernah baca mushaf waktu sholat malam. Sholat tarawih juga boleh. Boleh, tidak masalah. Kalau sholat wajib karena dia kan faqra'u ma tayassara minal Quran. Sama juga dengan sholat tahajud sebenarnya. Tapi dibolehkan sholat tahajud kalau mau panjang baca Quran, silakan. Ada ibu di belakang. Nenek-nenek mau nanya. Neneng apa nenek-nenek? Karena ini pertanyaannya mana? Kasih mic, kasih mic. Ya tuh dari kasih mic ya, tenang. Karena suaranya tidak kedengaran itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek ini suka lepas wudhu. Kalau kita berdoa atau baca Al-Quran kan harus pakai wudhu. Itu nenek sering-sering lepas, tapi kadang-kadang nak pakai wudhu lagi. Itu bagaimana cara tetap Ustadz? Boleh. Nggak apa-apa Bu, baca Quran tanpa wudhu juga nggak apa-apa. Baca Quran tanpa wudhu itu tidak apa-apa. Tidak wajib. Tapi yang terbaik berwudhu. Tadi belum paham juga. Oke. Lepas wudhunya. Iya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Asalkan jangan junub. Junub Iya, mah. asal Udah tua nggak junub Iya. lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Bu, saya salah ngomong kalau begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.